Part 88. Tersakiti karena suamiku sendiri. Yang itu belum bersih Oma. Teriak Elo saat Oma membersihkan dapur miliknya. Sedang Mama bagian mencuci semua perabotan yang sudah digunakan memasak tadi. Iya. Jawab Oma singkat. Ini masih berminyak Ma, cuci lagi yang bersih. Ucap Elo sambil menaruh kembali perabot yang masih terlihat kotor dan berminyak ke wastafel kembali. Ah, kau ini El, mamamu ini sudah lelah. Kau tega sekali. Keluh Mama namun tetap mengerjakan pekerjaannya. Oma dan Mama yang sudah membuat dapurku berantakan, jadi kalian harus mau bertanggung jawab. Kalau tidak, aku adukan ini pada Papa. Ancam Elo. Oke, akan kami bereskan. Sahut Oma dan Mama bersamaan. Bibi kemana? Dari tadi Mama gak melihatnya. Tanya Mama sambil kelingak-kelinguk. Bibi lagi keluar ketemu teman-temannya. Sahut Elo sambil menyesap kopi yang Nia buatkan tadi sebelum dia kembali ke kamar membersihkan diri. Enak sekali dia keluar bersenang-senang, sedangkan kita nyonyanya kerepotan seperti ini. Gerutu Oma sambil mengelap kasar kompor milik Elo. Eits! Di sini nyonyanya Nia bukan Oma dan Mama. Bibi juga manusia yang juga butuh hiburan dan kumpul dengan kawan-kawannya. Sahut Elo, dirinya memang sengaja menyuruh Bibi untuk pergi bersama teman-temannya. Agar dia tidak ikut kesusahan oleh ulah 2M. Jangan kasar-kasar Oma, itu kompor mahal. Protes Elo sambil menahan tawanya. Biar Nia bantuin. Tawar Nia yang sudah turun dari kamarnya. Tidak. Boleh. Kamu duduk sini sayang. Pinta Elo. Kenapa aku harus membantu Oma sama Mama? Mereka kerepotan sayang. Kau sudah kelelahan sayang, kasihan anak kita pasti ikut kelelahan. Ucap Elo sambil menarik tubuh Nia ke dalam pangkuannya. Iya Nia sayang. Mama sama Oma tidak apa-apa kok. Ini hanya pekerjaan kecil. Sahut Oma dengan menjentikkan dua jarinya. Kalau pekerjaan kecil, ya sudah dikerjakan, jangan banyak ngomong, jangan banyak ngeluh. Sahut Mama. Setelah menurut Elo bersih semua, akhirnya Mama dan Oma diperbolehkan beristirahat. Dan mereka pun makan siang dengan makanan yang Elo pesan dari Bibi. Sehabis makan siang mereka sholat berjamaah dan setelah itu mereka bersantai bersama di ruang tengah. Kali ini Oma dan Mama menurut pada Elo, agar mereka mau menonton acara kesukaan Nia. Lucu banget anak-anak ini. Ucap Nia gemas saat melihat kelucuan Upin dan Ipin. Apanya yang lucu Nia? Kepala botak seperti itu, aduh. Kamu itu lagi hamil, jangan menonton acara yang aneh-aneh. Protes Oma tidak suka. Itu tidak aneh tapi itu lucu Oma. Justru Nia pingin punya anak kembar kayak Upin Ipin. Ah. Bahagianya aku jika bisa terwujud, ucap Nia dengan membayangkan dirinya mempunyai anak kembar seperti acara kesukaannya itu. Kalau kamu bahagia, aku juga pasti bahagia sayang. Sahut Elo merangkul pundak Nia. Ah, kalian ini, apanya yang lucu? Sahut Mama kesal. Kali ini aku setuju denganmu Nek. Mama juga gak setuju jika kalian berharap punya anak seperti tuyul, botak dan yang satunya hanya punya rambut semprit. Hadeh. Oma tidak bisa membayangkan itu Mars. Keluh Oma dengan bergidik ngeri. Anak juga anak Elo sama Nia, ya terserah kami mau anak kita seperti apa. Yang penting tidak seperti Oma dan grandmanya,
sahut Elo ketus, sambil mengusap lembut pundak istrinya. Ah! Kalian berisik, dengarkan mereka mengaji. Ya Allah! Pintar banget kan Elo sayang. Lagi-lagi Nia memuji-muji kelucuan dan kepintaran Upin Ipin saat mengaji. Iya lucu sayang. Puji Elo sambil mengusap perut Nia dan mencium kening Nia dengan lembut. Ia pandai mengaji sih, gumam Oma dalam hati. Kita nikmati saja acara kesukaan menantuku Ma, bisik Mama pada Oma. Diam kamu Ne, bentak Oma. Dan akhirnya Mama dan Oma tertidur, di sofa ruang tengah. Suasana terasa sunyi, dan Elo menoleh ke arah Mama dan Oma. Pantes saja tidak ada protes lagi, mereka sudah tidur. Ucap Elo. Kasihan Mama sama Oma, pasti mereka kelelahan sudah kamu kerjai sayang. Ucap Nia menatap sendu pada Oma dan Mama yang terlihat manis saat mereka tidur. Mereka tertidur dengan saling berpelukan. Salah mereka sendiri. Ucap Elo enteng. Kamu tahu gak sayang, aku merasa bahagia banget. Punya Oma sama Mama seperti mereka selalu menghiburku walau kadang aku merasa pusing. Mungkin pusingnya karena efek hamil, tapi aku sangat-sangat bahagia sudah dihibur oleh mereka. Mereka memang mengesalkan dan selalu berdebat, tapi sebenarnya mereka saling menyayangi. Pokoknya aku bahagia banget jika sudah bersama Oma dan Mama. Terima kasih sayang. Kamu tidak membenci mereka. Karena mereka dari dulu memang seperti itu. Mana mungkin aku membenci Oma dan Mama, mereka orang yang baik Elo sayang. Sahut Nia dengan memeluk manja tubuh Elo. Part 89. Malam hari saat Lala pulang kerja dan berjalan santai menuju tempat kos-kosannya. Dia berjalan sendiri, karena memang biasanya seperti itu. Untungnya dia tinggal di kota yang sangat ramai, jadi dia tidak akan takut jika pulang malam sendirian. Bruk! Suara tubuh seseorang terjatuh. Maaf Mbak. Ucap seorang pria yang tak sengaja sudah menabrak Lala. Pria itu terlihat sangat buru-buru, hingga dirinya menabrak Lala. Tidak apa-apa. Jawab Lala yang berusaha berdiri sendiri dan tidak menerima uluran tangan pria tersebut. Sepertinya kita pernah bertemu. Ucap pria itu saat dia sudah melihat jelas wajah Lala. Kamu bukannya pengacaranya Nia dulu? Ucap Lala dengan nada terkejutnya, dia masih mengingat betul wajah tampan Johan. Kau istri kedua dari orang yang membuat Nia terlukakan. Kini Johan menatapnya tajam. Maaf. Aku permisi dulu. Pamit Lala terburu-buru, karena dia takut jika Alan akan mencarinya di kota ini setelah bertemu Johan. Secara Johan sangat mengenal ayah Ilham. Kenapa kau terburu-buru Mbak? Apa kau takut aku akan memaki-maki dan mempermalukanmu di sini? Teriak Johan saat Lala pergi dan tak menjawab pertanyaannya. Kenapa dia di sini sendiri dan tidak bersama pecundang itu? Gumam Johan yang masih menatap tubuh Lala yang semakin jauh dan tak terlihat lagi olehnya. Keesokan harinya di Dina Bakery. Lala sedang melayani pengunjung di meja kasir, dia melayani dengan baik dan ramah. Walau gajinya tak sebesar menjadi sekretaris, namun dia tetap bersyukur dan begitu menikmati pekerjaannya saat ini. Karena tujuannya pergi dari ibu kota adalah untuk menjauhi dan melupakan Alan, walau sebenarnya dia belum sepenuhnya bisa melupakannya. Namun dia tetap berusaha agar bisa secepatnya melupakan pria yang pernah menjadi suaminya. Dia juga tidak meminta harta gono gini sepeser pun pada Alan. Selamat pagi Bu. Sambut Lala saat Bu Dina masuk ke dalam toko.
Selamat pagi juga lah, sahut Budina dengan tersenyum. Selamat pagi Bu, sambut ketiga karyawan yang bertugas melayani pembeli. Budina mengangguk, lalu masuk ke dalam ruangannya. Selamat datang, ucap Lala terbata-bata saat menyambut pengunjung masuk, dan ternyata pengunjung itu sangat dia kenal. Kau, ucap Johan dengan menunjuk ke arah Lala dengan tatapan tajamnya. Kau, kenapa kau ada di sini? Ucap Lala mengalihkan wajahnya dari tatapan tajamnya Johan. Kenapa kau tak berani menatapku? Apa kau takut aku akan memakimu? Tanya Johan ketus. Kenapa aku harus takut? Aku tidak masalah kamu mau memaki diriku dan mempermalukan diriku di depan umum. Jawab Lala. Wow, ucap Johan dengan bertepuk tangan. Itu pasti akan aku lakukan Nona, tapi tidak sekarang. Karena tidak lengkap jika aku hanya mempermalukan dirimu saja, ucap Johan sinis. Maksud kamu tidak lengkap? Tanya Lala bingung. Tidak lengkap jika tidak ada pecundang itu, karena aku ingin mempermalukan kau dan suami pecundangmu itu bersamaan. Agar kau tahu, malunya Nia saat kalian permalukan di depan umum. Ya walau Sinta sudah membalas kalian, rasanya aku masih belum puas saja. Jawab Johan. Suami pecundangku. Apa dia belum mengetahui perceraianku dengan Mas Alan? Ah, syukurlah itu artinya dia tidak akan memberitahu keberadaanku pada Mas Alan. Gumam Lala dalam hati. Pak Johan sudah ditunggu ibu di ruangannya. Ucap Nadine menghampiri Johan yang berdiri di depan meja kasir, dan meminta Johan agar segera ke ruangan Budina. Oke Din, sahut Johan. Urusan kita belum selesai Nona, ucap Johan pada Lala dengan penuh penekanan. Dirinya pun meninggalkan Lala yang masih tertegun di meja kasir, dia bingung kenapa Nadine dan Johan seperti saling mengenal. Dan untuk mengobati rasa penasarannya, dia pun bertanya pada Nadine. Din, teriak Lala saat Nadine hendak kembali ke belakang mengambil stok roti. Iyalah, ada apa? Nadine pun menghampiri Lala yang terlihat bingung. Kamu mengenal pria tadi? Tanya Lala. Pria tadi? Maksudnya Pak Johan? Iya. Jawab Lala singkat. Tentu saja aku mengenalnya, dia itu anak sulungnya Budina. Kakaknya Bu Kety, jawab Nadine. Anak Budina. Gumam Lala dalam hati. Kenapa kamu menanyakan Pak Johan, apa kamu mengenalnya? Tanya Nadine bingung, karena Lala terkejut saat mendengar jawaban tentang Johan. Aku hanya merasa pernah bertemu dengannya. Tapi sepertinya aku salah orang, jawab Lala berbohong. Oh, ya sudah aku ke belakang dulu. Nadine pun ke belakang untuk mengambil roti yang sudah matang dan sudah dibungkus rapi untuk dia taruh ke etalase depan. Sedangkan Lala kembali sibuk mencatat pesanan yang masuk hari ini. Di dalam ruangan, Budina sudah banyak memberi ceramah pada Johan. Dan isi ceramahnya sama seperti ceramah-ceramah sebelumnya, yaitu tentang pasangan hidup Johan. Budina selalu menanyakan kapan dirinya akan menikah, sedangkan Kety adiknya sudah menikah dan mempunyai anak satu. Sedangkan anak sulungnya belum ada gambaran kapan akan menikah. Mama, Johan ini masih fokus pada karir Joma. Protes Johan. Apa tidak ada alasan lain selain fokus karir? Bosan Mama mendengarnya Jo. Ucap Budina dengan mendengus kesal dan menyandarkan tubuhnya pada sandaran sofa. Memang Mama maunya aku beralasan apa? Karena aku memang masih fokus pada karirku Ma. Mama curiga jika kamu ini gay, ketus Budina. Sembarangan, aku ini pria normal Ma.
Jangan meragukan keempatan anakmu ini. Sahutnya kesal karena sudah dikatai gay oleh mamanya sendiri. Sejujurnya Johan belum ingin menikah karena dia takut seperti klien-kliennya sebelumnya. Karena kasus yang selalu dia tangani kebanyakan adalah perceraian. Itu membuatnya berpikir panjang untuk segera menikah. Dia takut akan mengalami seperti yang dialami oleh para kliennya. Namun dia enggan bercerita tentang ketakutannya pada mamanya, karena dia tahu jika mamanya pasti akan mentertawakannya. Part 90. Di Hotel Mars Jaya. Terlihat pria tampan dan gagah yang baru keluar dari ruang meeting, dan kini tengah berjalan menuju lift. "Zak, tunggu!" teriak seorang wanita yang berlari menghampiri pria tampan itu. Dan pria itu menoleh ke belakang, dan menggelengkan kepalanya. "Ada apa lagi?" tanyanya dingin. "Hei, aku ini atasanmu, bisa bersikap ramah tidak kamu?" ketusnya. "Iya Mbak Lena. Ada apa lagi?" ucapnya berusaha lembut. "Besok aku diminta Elo untuk pergi ke Jogja menemuinya. Apa kamu juga diminta pergi ke sana?" tanya Lena pada Zaki. "Tidak," jawabnya singkat. "Ah, tidak mungkin kamu tidak disuruh Elo menemuinya," ucap Lena tak percaya. "Memang Pak Elo tidak memintaku pergi ke sana Mbak," sahutnya dengan menahan kesal. "Oh, ya sudah, aku kira kamu juga diminta pergi ke sana. Aku ke ruanganku dulu," pamit Lena dan kembali ke ruangannya. "Dasar wanita aneh," gerutunya saat Lena meninggalkannya begitu saja. "Aku tahu kenapa kamu tanya aku seperti itu. Jika aku jawab jujur pasti aku akan kamu minta bawain barang bawaanmu saat sudah turun dari pesawat nanti seperti yang sudah-sudah. Kita lihat besok Nona Barbar," gumam Zaki dengan seringai di wajahnya. Pasalnya jika ada meeting di luar kota, dia selalu diminta Lena membawakan barang bawaannya. Dasar cowok idiot, apa dia benar-benar tidak diminta Elo pergi ke Jogja? Mau tanya Elo? Malu nanti disangkain aku ada rasa lagi sama si idiot. Baiklah. Biarpun dia gak ikut, aku bisa bawa barang-barangku sendiri, gerutu Lena. "Aku berangkat nanti sore saja," ucapnya berbicara sendiri di ruangannya. "Sayang, besok Lena biar nginap di rumah kita saja ya," ucap Nia saat meletakkan kopi favorit Elo di meja kerja Elo. Hari ini dia diajak Elo ke tempat kerjanya, namun Elo tidak memberitahu Oma dan Mama jika hari ini Nia tidak di rumah. "Tidak boleh," tolak Elo. "Memangnya kenapa? Dia sahabat kita loh," tanyanya lesu. "Dia pasti akan membuat keonaran sayang," jawab Elo yang bangun dari bangkunya dan menghampiri Nia yang duduk di sofa. "Sayang, aku kangen sama Lena, sudah lama aku dan dia tidak ngobrol bareng. Please, boleh ya?" ucap Nia memohon dengan menggenggam kedua punggung tangan Elo. "Tidak boleh sayang. Biarkan dia tidur di hotel saja, lagi pula aku meminta Zaki untuk ke sini juga. Biarkan mereka tidur di hotel bersama. Mereka belum menikah, mana boleh mereka tidur bersama," ucap Nia. "Maksudnya mereka tidur di hotel yang sama tapi beda kamar sayang," sahutnya dengan mencubit gemas pipi Nia. "Ah, maafkan Bunda ya nak, kita tidak bisa bercadaria bareng Tante Lena. Padahal Bunda sangat-sangat merindukan Tante Lena, sayangnya dia tidak dibolehin ayahmu tidur di rumah kita," ucap Nia sembari mengusap-usap perutnya. "Ah, baiklah. Barbar boleh tidur di rumah," jawab Elo lemas. "Terima kasih sayang.
Ucap Nia dan mengecup kedua pipi suaminya secara bergantian. Kamu jangan menggodaku. Ucap Elo dengan tersenyum nakal. Aku tidak menggodamu, ucap Nia yang langsung menggeser duduknya sedikit menjauh dari Elo. Kamu menciumku, itu artinya kamu menggodaku sayang. Ucap Elo yang langsung mendekati Nia. Itu tanda terima kasihku sayang, karena sudah bolehin Lena tinggal bersama kita. Jawab Nia dengan mendorong wajah Elo yang mendekatinya. Ini di kantor, tidak baik jika ada yang lihat. Ucap Nia. Tidak akan ada yang melihat, ucap Elo menggoda. Dia langsung mematuk bibir manis istrinya dengan penuh gairah. Nia tidak bisa melepaskan ciuman panas Elo, dia takut Elo akan melakukan yang lebih dari sekedar ciuman di kantor. Ciuman panasnya semakin dalam, hingga Nia seperti kehabisan oksigen. Nia memukul-mukul punggung Elo, namun tidak dihiraukan olehnya. Elo tetap melanjutkan aksinya, sampai-sampai dia tidak sadar ada ketukan pintu. Astaga! Kita datang di waktu yang salah, Ma. Teriak Mama dengan mengalihkan pandangannya. Mama, Oma. Pekik Elo dengan nafas yang terengah-engah. Lalu dia berdiri merapikan pakaiannya, begitu juga dengan Nia. Dia nampak kesal pada Elo, dia merasa malu karena perbuatan Elo tadi. Kalau masuk ke ruangan bos, ketuk pintu dulu. Apa perlu diberi tulisan jika masuk harus ketuk pintu? Ketus Elo yang langsung menghampiri Oma dan Mama yang membelakanginya. Apa kamu itu tuli? Kita sudah gedor-gedor pintu sekencang itu, kamu tidak mendengarnya. Teriak Mama dengan menghentakkan kedua kakinya karena kesal pada Elo. Apa kamu mendengar ketukan pintu sayang? Tanya Elo pada Nia yang sedang menunduk di sofa. Mana aku bisa mendengarnya, kamu saja membuatku susah bernapas. Gak konsen dengerin suara di luar, gerutu Nia kesal. Kau itu suami kejam, omel Oma dengan membalikan tubuhnya dan langsung memukul Elo dengan tas andalannya. Ampun Oma, ampun. Pekik Elo. Itu pelajaran buatmu, sudah membuat cucu mantuku sulit bernapas. Suami Gen, omel Oma yang terus memberi pukulan pada Elo. Terus Ma, terus. Pantatnya itu belum kena. Lebih kencang lagi Ma, kesal aku sama anak itu. Berani-beraninya membuat menantuku susah bernapas. Ucap Mama yang kini tengah duduk santai di sofa bersama Nia. Ampun Oma. Ucap Elo pasrah dan terduduk di lantai. Jika sampai kamu buat Nia seperti itu lagi, Oma bikin kamu juga sulit bernapas mau kamu. Ucap Oma yang menghentikan pukulannya dan duduk menghampiri Nia. Kamu tidak apa-apa kan nak? Tanya Oma. Tidak Oma, jawab Nia tersenyum. Tunggu. Kenapa Oma sama Mama ke sini? Tanya Elo yang duduk bersila di lantai. Tentu saja ingin menemui menantuku. Jawab Mama. Bukannya tadi aku sudah memberi pesan Bibi, jangan memberitahu Oma sama Mama jika Nia aku ajak ke kantor. Ucap Elo. Aku yang kasih tahu Mama, karena Mama tadi mengirim pesan terus-terusan padaku. Ya sudah aku jawab kalau aku di sini, jawab Nia dengan nada yang masih sedikit kesal. Hufet. Aku mengajakmu ke sini itu supaya kamu tidak diganggu oleh Oma dan Mama. Ini kamu malah kasih tahu Mama, jadi keganggukan kesenangan kita tadi. Ucap Elo kesal. Kesenangan Gun Imu, gerutu Oma. Ah, gak asyik kerja ada Oma dan Mama, bikin konsentrasiku pecah saja. Tadinya kalau kerja dengan menatap Nia pasti akan lebih semangat, ini bikin aku lemas saja. Gerutu Elo.
Elo kembali ke tempat duduknya dengan perasaan kesal, dia pun kembali bekerja dengan menatap laptopnya. Dia tersenyum saat melihat wajah cantik istrinya, dan senyum itu langsung mengkerut saat melihat wajah mengesalkan Oma dan mamanya.